Sudah hadir Pak Jimmy ya. Pak Jimmy, bisa dengar saya? Bisa Pak Primus. Bagaimana merespons Pak? Respons tentang itu penjelasan dari narasumber sebelumnya. Bagaimana mahasiswa bisa berinvestasi sekarang? Oke, jadi apa yang disampaikan oleh narasumber kita seperti itu ya, sangat luar biasa sekali seperti itu. Nah, dalam poin ini saya hendak menyampaikan beberapa hal, khususnya untuk generasi milenial seperti itu ya. Saya mulai dengan quote yang tadi sempat terputus ya, yang saya kutip dari Bill Gates, ya, salah satu orang terkaya di dunia. Yang saya sampaikan ini memberikan inspirasi sebetulnya bagi saya. Yang pertama yaitu adalah quote ini mengatakan bahwa if you born poor, it's not your mistake, but if you die poor, it is your mistake. Nah, kalimat Bill Gates ini yang sangat menginspirasi sehingga pada waktu saya masih muda, sejak dari mahasiswa itu betul-betul mencari pendidikan keuangan seperti itu. Sehingga saya belajar mengenai investasi. Nah, salah satunya terkait dengan literasi keuangan ini juga ya. Saya banyak belajar dari contoh misalnya sekolah pasar modal yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia yang diselenggarakan secara gratis seperti itu. Nah, sepanjang perjalanannya Pak Primus ternyata saya menemukan dua hal yang sedikit mungkin boleh saya katakan menambah apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Yang pertama yaitu adalah kalau kita merencanakan perencanaan keuangan, umumnya yang pertama yaitu adalah kita merubah lifestyle. Namun yang kedua, nah ini adalah pola pikir yang saat ini juga saya tambahkan ya untuk ke publik seperti itu, khususnya generasi milenial. Yang kedua yaitu adalah mungkin kita tidak perlu merubah lifestyle, tetapi kita perlu menambah source of income seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya seringkali yang saya alami ya, baik pada waktu saya mahasiswa maupun ketika saya juga memberikan edukasi kepada mahasiswa setelahnya, yang terjadi yaitu adalah banyak sekali komentar yang mengatakan, Pak Jimmy, saya masih belum bisa atau mungkin belum mau untuk merubah lifestyle-nya. Jadi apa yang harus saya lakukan ketika saya mempersiapkan perencanaan keuangan? Nah, seringkali saya katakan kalau memang kalau kita memang belum bisa merubah lifestyle, berarti unsur yang lainnya yaitu adalah kita harus menambah source of income kita seperti itu. Demikian Pak Primus. Baik. Nah, sekarang kepada Ibu Tri yang adalah Maha Guru di Universitas Trisakti. Bagaimana Anda mempersiapkan mahasiswa agar mereka itu betul-betul melek finansial, melek investasi? Ya. Sebetulnya kami kalau di Fakultas Ekonomi, pada saat kita memberikan materi mengenai investasi, kita sampaikan semuanya. Apa itu investasi, kenapa kita harus berinvestasi, dan bagaimana dampaknya terhadap diri kita secara pribadi dan secara nasional dan dunia. Tadi Bu Ainun juga sudah menyampaikan, kita jelaskan juga mengenai life cycle hypothesis. Jadi betul, jadi bahwa kita akan ada masa di mana kita kalau di bawah usia 16 tahun kita tidak produktif, kemudian 16 sampai 64 tahun itu adalah usia produktif, kemudian setelah itu kita mungkin harus bisa memanfaatkan usia kita dengan baik, tetapi tentu saja itu harus dipersiapkan pada saat kita produktif. Ya. Tadi yang ditekankan oleh Mas Jimmy adalah perilaku. Semua hal, termasuk masa COVID, agar kita segera mencapai puncak dan melandai dan menurun kurvanya. Itu perilaku. Nah, investasi juga perilaku. Nah, tadi dijelaskan oleh Pak Mertua, oleh Ibu Ainun, itu perilaku. Bagaimana kita punya uang, tapi kita makan terukur, makan yang sehat. Sehingga ada uang untuk kita menabung dan bisa berinvestasi. Ini bagaimana Ibu mengajar agar perilaku mereka itu jangan cuma konsumtif saja, tapi bisa mulai lebih terarah. Betul Pak Primus, jadi kami pada saat memberikan materi makro terutama, itu kan kita menjelaskan mengenai komposisi berapa sih komposisi yang kita gunakan untuk konsumsi, berapa sih komposisi untuk saving. Tadi sudah saya sampaikan juga secara teori pun kita paparkan bahwa sebetulnya uang yang kita miliki itu tidak hanya untuk konsumsi, harus ada yang untuk berjaga-jaga bahkan untuk investasi. Terkait dengan kata-kata investasi ini Pak Primus, saya katakan BEI mengatakan menabung saham, kemudian kemarin ada dari Pegadaian menabung emas. Kata menabung itu relatif lebih ringan kalau didengar. Sedikit, tetapi insya Allah nanti dalam jangka panjang hasilnya akan luar biasa. Itu seperti itu. Ya, terima kasih Putri. Kayaknya kita ada
Q&A sekarang ya. Betul sekali Pak. Bagaimana caranya untuk mereka bertanya? Ada. Oke, jadi sebenarnya tadi udah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui private message. Kita akan lihat yang pertama ini ada dari Sheila Noveliana. Nah ini pertanyaannya adalah apakah ada rekomendasi produk paling aman bagi kami mahasiswa untuk memulai dengan modal yang tidak besar? Mungkin dari produk BRI atau produk lainnya? Pak Mertua, merespons dulu. Ya. Dengar pertanyaan tadi. Seperti sudah saya sampaikan juga, saat ini sudah bisa juga untuk membeli, saya nggak tahu ya, ini kan yang disebut kantong mahasiswa ini sekarang berapa angkanya ya. Karena seperti saya sampaikan tadi, untuk yang paling aman atau level paling aman kan sebenarnya adalah produk pemerintah atau ketika penerbitnya adalah pemerintah. Nah saat ini sedang muncul obligasi retail, memang minimal itu adalah 1 juta. Ini produk ya paling aman karena memang dijamin undang-undang malah untuk pembayarannya kan seperti itu kan ya. Dan itu bisa berinvestasi memang paling minimal itu 1 juta. Dan itu bisa dibeli online di di aplikasi online-nya BRI juga, ada ISBN online. Itu yang paling aman, kalau memang level paling aman. Tapi memang paling sedikit harus 1 juta. Nah, ada juga kalau memang mau mulai, ya reksadana seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Primus, ya reksadana pasar uang pastinya, yang memang relatively risiko paling aman adalah reksadana pasar uang. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan kedua? Nah, ini juga ada pertanyaan dari Veronica nih Pak Primus ya, masih terkait dengan investasi. Veronica ingin bertanya, bagi pemula yang belum terlalu mengerti tentang investasi namun ingin melakukan investasi, sering direkomendasikan untuk membeli reksadana. Kira-kira bagaimana tips dan trik untuk pemula yang ingin membeli reksadana ya? Terima kasih. Kalau begitu Mas Jimmy. Memang reksadana ini merupakan salah satu produk investasi yang ramah, boleh saya katakan ramah untuk mahasiswa seperti itu ya. Nah, ada beberapa tahapan untuk kita memilih reksadana. Yang pertama yaitu adalah tentunya kita pastikan bahwa kita investasi pada manajer investasi yang profesional tentunya. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk kita belajar terlebih dahulu mengenai reksadana tersebut terkait dengan produknya. Apa saja yang kita perlu ketahui tentang reksadana, misalnya risiko dan return-nya, jenis-jenis produknya. Karena produk reksadana ini relatif cukup banyak sekali, seperti itu. Dan mana yang cocok, yang ketiga, yaitu adalah risk profile kita. Ya, misalnya, reksadana secara umum biasanya dikenal dengan 4 jenis. Reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, bahkan reksadana saham. Nah, tentunya masing-masing produk ini memiliki karakteristik baik risiko maupun return yang berbeda-beda. Nah, di sanalah letak kita perlu untuk melakukan pembelajaran, ya, dan disesuaikan dengan profil kita. Ya, mungkin kalau misalnya profil kita tidak terlalu senang dengan risiko, jangan mengambil reksadana saham. Mungkin kita bisa mengambil reksadana pasar uang seperti itu. Ya, demikian jawaban dari saya, Pak Primus. Ya, ada pertanyaan lagi? Nah, ini juga kita masih ada pertanyaan dari Virginia Francisca Marini nih, Pak. Selamat pagi Bapak Ibu, mau bertanya bagaimana cara kita sebagai mahasiswa mengelola dana saving atau dana darurat di masa pandemi yang bisa berlanjut hingga post pandemi, dan produk investasi apa yang cocok untuk mahasiswa dalam mulai berinvestasi. Mungkin Ibu Tri, silakan Bu. Saya selalu katakan bahwa pilihlah investasi yang memang secara nominal itu masih terjangkau. Reksadana, bahkan menabung saham itu kan hanya Rp100.000 1 bulan, itu bisa dilakukan seperti itu. Juga menabung emas, karena sekarang banyak cara dan lembaga keuangan menawarkan dengan angka yang relatif kecil. Jadi terserah, saya serahkan kepada mahasiswa untuk memilih mana yang menurut Anda itu menarik. Tetapi pada prinsipnya ini sudah disikapi oleh lembaga keuangan tadi bahwa nominal-nominal yang sekarang ditawarkan, apalagi untuk mahasiswa itu nominalnya relatif kecil. Sekarang yang penting adalah kemauan. Begitu kemudian tahu bahwa investasi itu penting, lakukan. From now. Sudah. Nah, sekarang 4 pembicara silakan memberikan closing statement tentang literasi keuangan ini di saat pandemi. Silakan Mas Jimmy. Oke, terima kasih Pak Primus ya. Jadi untuk closing statement saya,
ya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, mahasiswa pada khususnya, ya ini memang saya hendak menyampaikan bahwa saat ini memang kita sedang dihadapkan dengan pandemi global, yaitu adalah corona ini, ya. Nah, terakhir dari saya, ya terkait dengan literasi keuangan ini, ya saya hendak memberikan satu quote, yaitu adalah if you fail to plan, you plan to fail. Ya, yang artinya yaitu adalah kalau misalnya kita gagal di dalam berencana, maka sebetulnya kita berencana untuk gagal. Ya, jadi mulai dari sekarang, mumpung rekan-rekan masih muda, memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang panjang, namun semua itu harus dimulai dengan langkah-langkah yang kecil. Seperti pepatah Cina yang mengatakan, perjalanan 1000 langkah dimulai dari 1 langkah. Ya, sukses selalu untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Primus. Saya cuma mengulang aja ya, artinya satu, kenali diri kita, profil risiko kita seperti apa. Kemudian pelajari dan kenali produk investasi yang mau kita ambil atau yang mau tempat kita berinvestasi. Yang ketiga, time, waktu. Ya, jadi kalau waktu itu artinya apa? Ya dari sekarang gitu. Karena semakin panjang waktu kita berinvestasi, itu meningkatkan return dan itu juga menurunkan risiko. Itu sudah jelas. Kemudian pastikan kita mengalokasikan sesuai dengan tujuan kita. Gitu. Jadi kalau memang tujuannya apa dulu nih, jadi kita harus berencana dan membuat tujuannya terlebih dahulu di awal, kemudian baru kita berinvestasi. Kira-kira seperti itu dari saya, Pak Primus. Terima kasih. Terima kasih Pak Marto. Silakan Bu Ainun. Kalau kita berbicara asuransi adalah bagian dari transferring risiko, di mana sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Nah, bagi adik-adik mahasiswa nih, anak muda ya, investasi terbesar itu adalah apa sih? Tubuh kita sebenarnya. Dan kita, maka dari itu Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, adik-adik mahasiswa, maka jagalah tubuh kita dengan apa? Jagalah tubuh kita yang merupakan aset kita dengan apa? Menjaga pola hidup, ya, olahraga rutin, jaga makanannya, jangan terlalu di-push gitu ya staminanya, dan tentunya miliki asuransi yang cukup sehingga semua tujuan keuangan jangka panjangnya bisa Terima kasih Pak Primus. Saya selalu menekankan ada 2 kata, 2M, yaitu mau dan mampu. Jadi sebetulnya adik-adik mahasiswa, kalau masih bisa beli boba dan lain sebagainya, berarti sebetulnya bisa berinvestasi. Ilmunya ada, khususnya untuk masa ekonomi, ilmunya ada, sudah punya dan lain sebagainya. Sekarang tinggal action-nya. Jadi kalau kemudian sudah mengetahui itu semua, segera action dari sekarang untuk masa depan yang lebih baik. Itu saja Pak, closing dari saya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sama-sama Pak Primus. Terima kasih kepada Pak Martua. Sama-sama Pak Primus, terima kasih. BRI bank terbesar. Kalau dulu cuma bank yang terkuat, sekarang terbesar juga. Terima kasih kepada Ibu Ainun. Terima kasih Pak Primus, terima kasih. Kemudian kepada Mas Jimmy. Terima kasih. Terima kasih Pak Primus. Ya pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita di Creative Money. Saya Julita Tlamanua bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan tetaplah kreatif dalam berinvestasi bersama Creative Money. Sampai jumpa.